Qin Chen tiba-tiba terkejut. Jika ada jalan menuju Danau Tianshengqi benua Tianwu di Danau Yaoqi ini, pasti akan ditemukan oleh Master Istana. Qin Chen tidak bisa lagi menahan ketegangan di hatinya. Dia meraih Murong Bingyun dan berkata dengan suara yang dalam, "Di mana kamu muncul di tanah suci Danau Giok ini?" "Kamu bawa aku ke sana," ucap Qin Chen. Murong Bingyun berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu jika ada jalan antara Tianshengqi dan tanah suci Yaoqi? Anda ingin kembali ke benua Tianwu? Karena benua Tianwu sekarang menghadapi krisis, para Master Yaomi Mansion akan pergi ke benua Tianwu," ucap Bingyun. "Bagaimana Anda tahu?" Qin Chen berkata tanpa sadar, tetapi dia bangun dalam sekejap. "Mungkinkah Qiansu memberitahunya?" "Aku mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, saya muncul langsung di tanah suci Danau Giok ini, dan saya ditemukan oleh Palace Master Guanghan. Master Istana Guanghan menemukan bahwa saya adalah orang yang naik dari alam bawah dan terkejut. Dia juga mencari pintu lorong masuk itu di sini, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun, dan akhirnya memberitahu saya bahwa alasan mengapa saya muncul di sini seharusnya hanya karena kecelakaan. Aku tidak perlu berbohong padamu." Kemudian, Kepala Istana Guanghan menyukai bakat saya, menerima saya sebagai murid, dan secara pribadi mengajari saya latihan khusus. Setelah saya datang ke surga, saya telah melupakan segalanya tentang benua Tianwu. Saya hanya ingin memulai lagi di sini, tetapi siapa tahu saya bertemu Yu Qiansu dan yang lainnya, ucap Bingyun. "Qiansu?" Tatapan Qin Chen menyipit, tidak heran Murong Bingyun ini mengatakan bahwa dia telah datang ke surga sebelum mereka. Saat itu, saya terkejut setelah melihat Yu Qiansu dan Jiruyu. Mereka berada di Guanghan Mansion ini, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, sulit untuk bertahan hidup, dan temperamen mereka terlalu menonjol. Ketika saya bertemu mereka, mereka sedang menghadapi masalah hidup dan mati, dan pada menit terakhir, saya menyelamatkan mereka, ucap Bingyun. "Apakah kamu menyelamatkan Qiansu dan Ruyu?" tanya Qin Chen melirik Murong Bingyun dengan curiga. "Jangan menatapku dengan mata seperti ini. Aku menyelamatkan mereka. Saya mengenal Yu Qiansu dan Jiruyu. Ketika saya berada di Istana Berkabut, Yu Qiansu juga adalah orang suci dari Istana Berkabut saya, dan dia berteman dengan saya. Adapun Jiruyu, keluarga Ji-nya berasal dari Hall of Law Enforcement, dan tentu saja juga memiliki hubungan dekat dengan Misty Palace-ku. Namun, pada kenyataannya, bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa, mereka akan baik-baik saja, karena setelah saya menyelamatkan Yu Qiansu dan Jiruyu, saya membawa mereka kembali ke Guanghan Mansion, tetapi mereka dilihat oleh Tuan Istana. Segera, dia sangat terkejut, mengatakan bahwa Jiruyu memiliki kekuatan mengerikan yang tersegel di tubuhnya, dan dia adalah anak dari keluarga besar di surga. Kemudian, Tuan Istana mengaktifkan segel di tubuh Jiruyu, dan tidak butuh waktu lama sebelum seorang pria kuat dari surga datang dan membawa Jiruyu pergi. Ucap Bingyun menjelaskan. "Apa? Ruyu dibawa pergi?" Tatapan Qin Chen menyipit. Ruyu adalah darah keluarga besar di surga. Qin Chen tahu bahwa leluhur keluarga Ji sebenarnya berasal dari surga dan kemungkinan besar adalah seorang guru suci. Namun, ketika leluhur keluarga Ji mengajarkan kekuatan Ruyu saat itu, mereka memperingatkan bahwa keluarga mereka memiliki musuh besar di surga, dan jangan mengekspos asal-usul mereka dengan enteng. Menurut Murong Bingyun, sepertinya ada yang salah, jika keluarga Ji ada di surga. Benar-benar ada musuh besar. Master Istana Guanghan dapat melihat asal lawan, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan kekuatan di tubuh Jiruyu. Bisakah dikatakan bahwa di tahun-tahun tanpa akhir setelah leluhur keluarga Ji melarikan diri ke benua Tianwu, keluarga Ji di surga telah memblokir musuh yang masuk dan menang. Kemudian Jiruyu dibawa pergi, dan Yu Qiansu disukai oleh Tuan Istana dan diterima sebagai murid tertutup. Selain itu, potensi Yu Qiansu sangat kuat.
Semua orang di istana berkata bahwa sedikit lagi Yu Qiansu akan menjadi senior utama istana Guanghan, menggantikan Wei Shiqing. Fikir Qin Chen sedikit bingung. Murong Bingyun berkata dengan dingin, "Yah, hanya itu yang ingin kukatakan." Qin Chen meremas leher ramping Murong Bingyun, dan tanda darah segera muncul di leher putih itu. "Qin Chen, apa yang kamu lakukan?" Murong Bingyun berkata dengan marah. "Apakah kamu pikir aku bisa mempercayainya?" Qin Chen berkata dengan dingin, "Apa yang Anda katakan tampaknya baik-baik saja, tetapi ada dua kekurangan. Yang pertama adalah bahwa Ruyu tidak akan dibawa pergi begitu saja, bahkan jika dibawa pergi. Ketika dia pergi, dia juga akan meminta pihak lain untuk menemukan saya. Yang kedua masih sama. Jika Qiansu benar-benar menjadi murid tertutup istana Guanghan dengan status setinggi itu, mengapa dia tidak menemuiku?" Murong Bingyun terkejut, dan melirik Qin Chen dengan penuh arti lalu berkata, "Kamu benar-benar percaya satu sama lain seperti yang dikatakan Qiansu dan Ruyu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Qiansu dan Ruyu menyukaimu untuk pria kasar sepertimu. Anda benar, Ji Ruyu tidak dibawa pergi dengan sukarela, tetapi seseorang mengambilnya secara paksa. Mereka sepertinya mengatakan bahwa Ji Ruyu memiliki fisik yang hilang dari keluarga Ji dan harus dibawa kembali untuk pelatihan. Selanjutnya, keluarga Ji masih memiliki musuh yang sangat menakutkan di surga. Alasan mengapa orang itu datang adalah di bawah perintah patriark baru keluarga Ji. Patriark baru merasakan keberadaan Ji Ruyu untuk pertama kalinya, dan memanfaatkan aturan waktu yang tercium di tubuh Ji Ruyu, karena pihak lain mengatakan bahwa jika mereka tinggal di Guanghan Mansion terlalu lama, mereka akan ditemukan oleh musuh keluarga Ji, dan mereka bahkan akan menyakiti Guanghan Mansion. Mungkin ini alasan mengapa mereka tidak mencarimu. Untuk yang kedua, siapa bilang Qiansu tidak mencarimu? Hal pertama yang sebenarnya dia lakukan setelah bergabung dengan istana Guanghan adalah mencarimu, tapi siapa tahu, dia mendapatkan tuan istana sebelum dia bisa melakukannya. Warisannya telah jatuh ke jalan buntu. Pada saat terakhir, dia memintaku untuk mencarimu, tapi aku tidak mendengarkannya. Ini adalah slip batu giok dari Yu Qiansu, kamu bisa melihatnya." Ucap Murong Bingyun mengangkat tangannya, dan segera, slip batu giok muncul di tangan Qin Chen. Qin Chen menyentuh slip batu giok, dan seberkas cahaya menyala, dan suara akrab Yu Qiansu datang darinya. "Sao Chen, jika kamu mendapatkan slip batu giok ini, itu berarti kamu telah menemukan kami. Aku sangat merindukanmu, aku merindukanmu setiap hari, setiap jam, setiap detik. Jika kamu bisa mendapatkan slip giok ini, itu berarti kamu aman. Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Kami semua sangat baik." Ruyu dibawa pergi oleh keluarga Ji. Keamanannya bisa dijamin. Dengan warisan tuan istana, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Kita hanya bisa mengandalkan Murong Bingyun. Meskipun kami bukan dari kelompok yang sama di benua Tianwu, dia telah banyak membantu kami di surga. Sao Chen, aku sangat merindukanmu. Aku harap kamu bisa menemukan Sisi dan menungguku keluar. Setelah itu, suara Yu Qiansu menghilang. Mendengar itu, rongga mata Qin Chen sedikit lembab, dan dia bisa merasakan kehilangan Qiansu, sama seperti dia merindukan Qiansu. Qin Chen menatap Murong Bingyun dalam-dalam, mengguncang sosoknya, berbalik dan berjalan keluar dari tanah suci Yaoqi. Dari matanya, secara alami dapat merasakan bahwa informasi dalam slip giok ini benar. Qiansu meninggalkan bekas di atasnya, kekuatan aturan waktu, tidak ada orang lain yang bisa mendeteksi tanda seperti itu. Dengan cara ini, Murong Bingyun benar-benar telah membantu Qiansu sedikit. Tapi ini tidak berarti bahwa Qin Chen memaafkan Murong Bingyun, tetapi karena Murong Bingyun membantu Qiansu dan Ruyu, dia bisa menyelamatkannya kali ini. "Qin Chen, berhenti untukku," ucap Murong Bingyun berteriak dingin. "Apa yang kamu inginkan?
apakah kamu harus membiarkan aku membunuhmu? Ucap Qin Chen tersenyum dingin, mengabaikan murong Bingyun, menggelegar, seluruh tubuhnya telah meninggalkan tanah suci Yaoqi, dan segera menghilang. Saya tidak berpikir bahwa setelah Qin Chen tiba di surga, itu akan sangat mengerikan. Saya sudah menjadi orang suci dari istana Guanghan. Raksasa di puncak jangka menengah dari sage surgawi benar-benar akan runtuh di tangannya. Ketika dia menjebakku sebelumnya, aku bahkan tidak bisa membebaskan diri. Memikirkan adegan sebelumnya yang dipermalukan oleh Qin Chen, Murong Bingyun menginjak kakinya dengan keras. Kebijaksanaan sesaatnya benar-benar hancur oleh Qin Chen. Dia memeriksa slip giok transmisi dan segera mengetahui seluk-beluk masalah ini. Sialan, saya tidak berpikir bahwa Qin Chen benar-benar bergabung dengan Tiangong. Tidak heran dia sangat sombong. Saya tahu bahwa Qin Chen akan menembus ilusi surga ke-33. Bingyun melampiaskan amarahnya sebentar, kemudian menjadi tenang, dan merasa Qin Chen menakutkan dirinya sendiri. Di benua Tianwu, dia menekanku sampai mati. Tanpa diduga di surga, kultivasinya jelas lebih rendah dari saya, dan dia masih menekan saya. Saya akan terus berkultivasi di tanah suci Danau Giok ini. Murong Bingyun duduk bersila dan mulai berlatih keras lagi. Apa yang tidak dia rasakan adalah bahwa cairan suci di seluruh tanah suci Yaoqi sebelumnya sedikit lebih dangkal, hanya karena tanah suci Yaoqi terlalu luas, dan dia benar-benar tidak merasakannya. Kali ini, bukan perjalanan yang sia-sia. Meskipun saya tidak melihat Qiansu dan Ruyu, saya juga tahu situasi keduanya. Saya bisa pergi ke ujian surga dengan ketenangan pikiran. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana kembali ke benua Tianwu. Dikatakan bahwa ujian surga kali ini menyatukan kesombongan tertinggi dari banyak mansion besar di surga, dan beberapa kekuatan sangat menantang surga. Saya tidak tahu apakah orang-orang dari Yaomi Mansion ada di sini. Jika ada, saya dapat menanyakan tentang berita Dong Yuyin. Untuk memahami kekuatan lawan, pikir Qin Chen berkedip, dan dia menghitung dengan hati-hati. Dia dalam bentuk listrik, terbang menuju bagian luar dari formasi surga ke-33 dan jajaran ilusi Guanghan. Selain berita tentang Qiansu dan Ruyu, Qin Chen memiliki keuntungan lain kali ini, yaitu peningkatan jiwanya, dan menyalin ulang 22 lapisan ilusi surga di Sky Paching Hammer-nya. Dan juga memperoleh cairan suci Danau Giok seukuran danau, yang ada di cakram giok keberuntungan di alam semesta. Cairan suci kolam giok ini dapat digunakan oleh Sisi untuk memperbaiki rantai, mengandung kekuatan yang sangat kuat, dan dapat membuat pesona alami tubuh Sisi menjadi lebih baik. Di atas alun-alun istana Guanghan saat ini, tanpa diduga, Qin Chen benar-benar bisa masuk ke tanah suci Danau Giok. Jika dia bisa bertahan hidup, itu akan menakutkan. Dia mungkin satu-satunya prajurit yang bisa dengan aman masuk ke tanah suci Danau Giok tanpa tanda terlarang. Namun, di tanah suci Danau Giok, itu bahkan lebih berbahaya. Saya khawatir Qin Chen tidak akan bisa kembali. Untuk wanita tercinta, rela mati, berapa banyak pria yang bisa melakukannya dengan keberanian seperti itu? Sayangnya, itu terlalu ceroboh. Ini adalah perilaku mencari kematian. Bahkan jika itu heroik, itu tidak layak untuk dipromosikan. Lalu Qin Chen pasti 100% mati kali ini. Ucap sekelompok orang saling berbisik, sangat menyesal, dan bahkan cahaya iri terlihat di mata mereka. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah cahaya melintas, dan Qin Chen terbang keluar dari tirai cahaya, dan mendarat di alun-alun. Seluruh tubuhnya mekar dengan aura yang kuat, hanya berdiri di alun-alun seperti ini, aura Dewa Iblis primordial tersapu, menyebabkan semua murid istana Guanghan mundur, dan ada cahaya luar biasa di matanya. Bahkan Suyong terkejut dan menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Tuan Menteri, murid ini telah menyelesaikan urusan sendiri, terima kasih Tuan Guanghan atas izinnya. Ucap Qin Chen berkata dengan hormat kepada dua guru suci di depannya. Pada saat berikutnya, aura mengerikan turun,
dan kekuatan yang kuat menyelimuti Qin Chen, dan langsung membawa Qin Chen menjauh dari alun-alun. Tuan Istana Guanghan, terima kasih, kali ini biarkan saya pergi. Raungan gemuruh bergema di langit di atas Guanghan Mansion, dan Tuan Suci Yao Guang telah membawa Qin Chen pergi dan menghilang. Di kedalaman Istana Guanghan, Kepala Istana Guanghan melihat ke tempat mereka berdua pergi. Dengan sinar di matanya seraya berkata, lalu Qin Chen dapat menahan susunan ilusi surga Guanghan ke-33 saya. Bagaimana saya harus bersikap? Di perjalanan, Tuan Yao Guang berkata, Qin Chen, kamu benar-benar mantap. Pergi dan bersiaplah. Setelah 3 hari, semua murid Guanghan Mansion akan berkumpul di Istana Guanghan, untuk pergi ke tempat pengadilan bersama. Cabang pekerjaan surgawi Mansion Guanghan saya juga akan memiliki beberapa anggota. Seorang putra suci akan pergi dengan Anda, apakah Anda bekerja sama dengan mereka atau bertindak sendiri? Saya tidak memiliki persyaratan lain dari Anda, hanya ada satu, dan itu adalah kembali hidup-hidup. Juga, surga itu luas, dan ada banyak kesombongan. Meskipun Anda kuat, Anda harus berhati-hati. Saat kembali ke Tiangong, Tuan Suci Yao Guang memberi Qin Chen beberapa patah kata, lalu pergi dengan cepat. Dari awal hingga akhir, dia tidak bertanya bagaimana Qin Chen bisa menerobos formasi surga ke-33. Ini membuat Qin Chen merasa baik, ada banyak kartu hall-nya, bagaimanapun, itu tidak dapat dikatakan dengan jelas. Dia bisa merasakan bahwa Lord of Light tampaknya sangat memperhatikan dirinya sendiri, tetapi dia tidak peduli apa tuntutan pihak lain, seharusnya tidak ada niat untuk menyakitinya. Selama 3 hari berikutnya, Qin Chen diam-diam mundur dan memperbaiki kondisinya. Setelah memahami keadaan Qiansu dan Ruyu, Qin Chen merasa jauh lebih lega. Selama 3 hari ini, Qin Chen juga mengambil kesempatan untuk mengunjungi Paviliun Chendi, dan menemukan bahwa cabang Paviliun Chendi berkembang dengan baik, jadi dia dapat merasa lega. Ketika saatnya tiba, Qin Chen menerima berita itu dan segera bergegas ke tempat berkumpul di luar istana Guanghan sendirian. Dia tidak punya teman di Tianwok, dan Bai Yutang dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam persidangan surga. Adapun putra suci Tianwok yang disebutkan oleh menteri, dia tidak tahu siapa mereka, jadi dia tidak repot-repot bergabung dengan mereka. Dan Qin Chen tidak perlu mencari seseorang untuk bekerja sama. Kecepatan Qin Chen sangat cepat. Setelah melewati penghalang ruang dan melewati formasi teleportasi, butuh beberapa jam sebelum Qin Chen keluar dari istana Guanghan lagi. Begitu Qin Chen tiba di tempat berkumpul di luar Guanghan Mansion, dia merasakan banyak aura kuat, menembus setiap formasi teleportasi, semuanya melonjak satu persatu. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di alun-alun. Mereka semua adalah raksasa, orang suci dari berbagai kekuatan, praktisi teratas, dan setidaknya kekuatan teratas di Guanghan Mansion. Bahkan ada satu murid utusan Menara Wangu. Tentu saja, banyak dari murid-murid ini adalah umpan meriam, dan peserta sebenarnya adalah orang-orang suci Istana Guanghan, anak-anak suci pekerjaan surgawi, dan arogansi surgawi lainnya dari kekuatan tingkat Master Guru Suci. Mereka mewakili Istana Guanghan untuk berpartisipasi dalam ujian surga dan bersaing untuk kemuliaan. Di antara mereka, basis kultivasi terlemah berada di tahap tengah sage surgawi, dan puncak tingkat tengah sage surgawi adalah mayoritas. Ini adalah kasus khusus Qin Chen, hanya puncak tahap awal dari orang bijak surgawi. Qin Chen melirik, dan setidaknya melihat lebih dari selusin fisik yang kuat, termasuk tubuh astral, murid kembar bulan api, tubuh kuno, dan tubuh naga abadi. Semua fisik ini sangat kuat. Bakat terbaik yang dipilih dari seluruh Guanghan Mansion berpartisipasi dalam ujian surga. Mereka semua jujur satu sama lain dan berkomunikasi satu sama lain, membentuk satu kelompok kecil. Berkumpulnya para ahli di sini membuat Qin Chen merasa pusing.
Tapi Qin Chen tidak peduli. Dia tidak takut pada siapapun, dan bahkan Xiang Wudi dikalahkan olehnya. Apakah dia akan peduli dengan pikiran orang lain? Selama ujian surga nanti, Qin Chen harus melihat peluang dan harta di dalamnya. Rumor mengatakan bahwa selama ujian surga, itu adalah tempat misterius di surga kuno, dengan berbagai peluang dan harta melawan surga dan bahkan warisan dari guru suci. Terutama aura suci langit dan bumi di dalamnya berlimpah, dan Qin Chen memiliki kesempatan untuk menembus tahap tengah orang bijak surgawi. Sekarang krisis benua Tianwu semakin dekat, Qin Chen harus menerobos tahap tengah sage surgawi sesegera mungkin, dan bahkan memperbaiki rantai menjadi yang lebih kuat. Jika tidak, ia tidak akan dapat menyelesaikan krisis dari benua Tianwu. Beberapa orang memandang Qin Chen dengan ekspresi serius. Jelas bahwa beberapa peristiwa baru-baru ini membuat semua orang di Guanghan Mansion berubah warna. Secara alami, Qin Chen mengabaikannya. Dia duduk bersila di sudut tempat berkumpul, memejamkan mata dan beristirahat. Pada saat ini, serangkaian aura menakutkan datang, dan beberapa bayangan di udara jatuh, dan kemudian Qin Chen merasakan sepasang mata penuh kebencian meledak. Ini adalah Xiang Wudi, yang tidak lagi terlihat memalukan seperti sebelumnya, dan luka di tubuhnya telah sepenuhnya diperbaiki. Dan di samping Xiang Wudi, ada beberapa orang dengan aura luar biasa. Aura setiap orang tidak lebih lemah dari Xiang Wudi. Mereka memiliki kekuatan mereka sendiri. Mereka adalah beberapa pria dengan temperamen yang luar biasa. Orang-orang ini dan Xiang Wudi berkumpul bersama, dan mereka jelas adalah orang suci yang kuat dari Guanghan Futian yang berpartisipasi dalam cobaan surga. Menurut Lord Yao Guang, ada beberapa putra bijak teratas. Selain Xiang Wudi, beberapa tidak lebih lemah dari Xiang Wudi, dan bahkan lebih kuat dari Xiang Wudi. Dan penampilan orang-orang ini juga menarik perhatian banyak orang suci yang hadir, mereka menatap satu persatu. Itu seharusnya Sein Su Yue, yang memiliki kultivasi diri dan keberuntungan, dan itu adalah putra Dao Zengzi, putra Su Zeng, putra Sun Wujin, dan putra Zhou. Di antara mereka, putra Zhou adalah putra tertua dari Tiangong 3000 tahun yang lalu. Dia sudah lama terkenal, dan ini adalah momen kritis untuk menyentuh ranah tahap akhir dari Heavenly Sage. Ucap banyak orang kuat berbicara. Xiang Wudi, apa itu Qin Chen? Saint Child baru yang mengalahkanmu. Begitu orang-orang ini jatuh, mata mereka terfokus pada Qin Chen, dan salah satu mulut pria itu digambar dengan senyum mengejek. Sepertinya tidak terlalu bagus. Aura basis kultivasi pada tubuhnya lebih lemah dari kita. Apakah itu benar-benar sangat kuat? Xiang Wudi, apa kamu dikalahkan oleh pria muda seperti itu? Xiang Wudi, Anda benar-benar memalukan bagi kami. Di antara pria-pria ini, beberapa dari mereka mencibir lagi dan lagi. Kemudian, salah satu pria bahkan menyeringai dan berkata, orang suci ini ingin bertemu dengannya untuk melihat kemampuan orang ini. Orang-orang ini segera berjalan menuju Qin Chen. Merasakan langkah kaki beberapa orang, Qin Chen membuka matanya. Yang mulia adalah Qin Chen. Pemimpin Zhou Wusheng berkata sambil tersenyum. Ya, jawab Qin Chen mengangguk, kelopak matanya terkulai, dan tidak terangkat, hanya berkata dengan ringan, apakah ada masalah? Bukan apa-apa, ini hanya untuk datang dan mengenal satu sama lain. Kita semua adalah murid Tianzuo. Tidak peduli keluhan apa yang kita miliki di antara satu sama lain, kita harus bekerja sama dalam menghadapi cobaan besar di surga. Saudara Qin, apakah menurut Anda juga begitu? Ucap Zhou Wusheng tersenyum tipis, tetapi tidak marah, dan menekan sikap marah beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen menjawab, tentu saja. Walaupun begitu, hanya saja sikapnya yang masih membuat orang lain sedikit tidak senang. Di mana sikap pendatang baru? Tepat ketika beberapa dari mereka akan marah. Tiba-tiba, suara merdu terdengar, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh di atas langit, dan sekelompok wanita surgawi jatuh dari istana Guanghan.
Ini adalah sekelompok wanita, masing-masing menakjubkan. Pemimpinnya adalah Wei Ziqing, yang memiliki hubungan dengan Qin Chen, dan Wu Ling juga ada di sana. Bahkan Murong Bingyun termasuk di antara kerumunan, semuanya cantik dan ini sangat menakjubkan. Munculnya kelompok orang ini segera menarik perhatian banyak orang kuat di lapangan. Orang suci Istana Guanghan, sangat disayangkan bahwa Istana Guanghan memiliki aturan yang ketat. Saya belum pernah mendengar ada pria yang bisa berendam di Istana Guanghan. Aku bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu mereka. Kali ini ujian surga adalah kesempatan yang baik untuk berhubungan dengan mereka. Kedatangan banyak wanita di Istana Guanghan segera menarik perhatian semua orang, dan juga menarik semua anak suci dari semua kekuatan utama. Wei Ziqing berdiri di antara kerumunan dan berkata dengan dingin, "Kalian semua adalah arogansi dari Guanghan Mansionku. Segera setelah semua orang tiba, tim Guanghan Mansion kami akan berangkat. Harap bersiap untuk semua orang. Buka saluran uji coba, maka Tuan Istana secara pribadi akan mengirim kami ke saluran dan memasuki tempat uji coba. Tapi saya ingatkan bahwa tempat ujian sangat berbahaya. Kami di Guanghan Mansion mewakili satu kesatuan. Anda dapat bertindak bersama, dan yang terbaik adalah bertindak bersama. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki lebih banyak vitalitas. Pada saat itu, penguasa istana akan memberimu hadiah tambahan. Namun, kamu juga harus ingat untuk melindungi dirimu sendiri." Ucap Wei Ziqing berteriak keras. Dia adalah murid senior dari Istana Guanghan dan pemimpin banyak orang suci di Istana Guanghan kali ini. Banyak orang suci meraung, jelas ingin meninggalkan kesan di depan Wei Ziqing. Wei Ziqing mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik ke sisi Qin Chen. Qin Chen merasakan tatapan Wei Ziqing, tetapi juga mengangguk. Wei Ziqing sangat terkesan dengan Qin Chen, dan tahu bahwa Qin Chen benar-benar masuk ke tanah suci Yaoqi dan keluar hidup-hidup, secara alami mengguncang hatinya. "Saudari Bingyun, tidakkah kamu naik dan menyapa?" Ucap Wei Ziqing melirik Murong Bingyun dan berkata. Dia tahu bahwa Qin Chen adalah seseorang yang berani masuk ke tanah suci Yaoqi untuk dirinya. Murong Bingyun sangat malu, matanya berkilat, dan dia tiba-tiba tersenyum lalu berkata, "Senior, apa Anda bercanda? Sebenarnya saya tidak ada hubungannya dengan Qin Chen itu. Anda semua salah paham.